Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Drakor. Cerita dimulai saat Okjung masih di depan gerbang setelah diusir. Tiba-tiba gerbang terbuka dan semua dayang memberi hormat. Okjung pun menatap. Ternyata In Hyun datang ke istana sebagai ratu. Okjung pun menatap In Hyun dengan marah. Pangeran Dongpyung menjelaskan hubungan Okjung dan raja, lalu meminta Ibu Suri untuk tidak menyerah dan melindungi Okjung. Pangeran Dongpyung pun menemui Okjung, lalu mengajak Okjung pulang ke rumahnya sampai raja memanggilnya kembali. Okjung pun menangis dan berterima kasih. Di istana, In Hyun mulai merawat raja. Tabib istana terus merawat Sukjong. Ia bermimpi sedang bertemu Okjung di saat remaja dan mengingat janjinya di masa lalu. Ia pun terbangun. Dia melihat In Hyun di depannya dan bertanya, "Di mana Okjung?" Ibu Suri masuk dan menggenggam tangan putranya. Ibu Suri menarik tangan In Hyun dan meletakkannya di tangan raja. Lalu berkata, "Yang mulia, tolong sambut ratu baru kita." Sukjong pun kesal, tetapi ia diam saja. Esoknya, semua orang membohongi raja dan mengatakan kalau Okjung lari ke Cina karena takut atas insiden kemarin. Di rumah, Pangeran Dongpyung memberi kabar kalau raja sudah sadar. Ia memberitahu Okjung kalau raja akan melakukan pernikahan. Lalu ia mengajaknya pergi ke Cina bersama. Okjung menolak dan bilang kalau ia hanya menginginkan raja. Raja dan In Hyun bersiap untuk pernikahan. Okjung menemui Pangeran Dongpyung, lalu ia berkata kalau ia ingin bertemu dengan raja sekali lagi. Kalau raja tidak mau menemuinya, maka ia akan pergi ke Cina bersama pangeran. Pangeran Dongpyung pun langsung masuk ke kamar raja dan mengatakan kalau Okjung ada di rumahnya. Sukjong pun langsung melepas jubahnya dan pergi ke rumah Dongpyung. Pangeran Dongpyung hanya bisa terduduk sedih. Ibu Suri yang mengetahui kalau raja pergi langsung batuk-batuk dan pingsan. In Hyun yang mendengarnya pun langsung memanggil ayahnya. Menteri Min marah. Sukjong bertemu dengan Okjung. Mereka pun bermalam bersama. In Hyun menangis di kamarnya. Sukjong dan Okjung berbicara. Raja berjanji akan mengirim orang untuk menemui Okjung. Hyunmoo memanggil raja karena ratu dalam kondisi kritis. Menteri Min meminta seseorang untuk membunuh Okjung. Seorang giseng yang mendengarnya pun langsung melapor kepada paman Okjung. Raja menemui Ibu Suri. Ibu Suri sudah sehat. Raja pun mengatakan kalau ia akan membawa Okjung sebagai selirnya. Ibu Suri langsung menolaknya karena Okjung adalah orang rendahan dan dia dari partai selatan. Raja pun marah. Apa itu sebabnya ibu mengusirnya dan berkata kalau ia lari ke Cina? Ibunya mengatakan kalau Okjung tidak akan masuk ke istana sampai ia menutup mata. Dayangju menemui Okjung dan bilang kalau raja memanggilnya. Okjung pun langsung mengikutinya. Di jalan, ada 3 orang yang menangkap Okjung dan membawanya ke gudang. Ternyata sudah ada Tuan Min di dalam. Tuan Min memberi Okjung pilihan, yaitu pergi ke Cina dan meninggalkan raja, lalu ia akan tetap hidup, atau dia akan mati di tangannya. Okjung menolaknya. Lalu Menteri Min mengunci Okjung dan membakar gudang. Okjung pun berteriak-teriak. Ia terjatuh dan pingsan.
Jang Hyun yang sudah tahu rencana ini menyuruh Kwang San untuk menyelamatkan Ok-jung. Pangeran Dongpyeong panik karena Ok-jung tidak ada. Ibu Surijo pun marah saat mendengar bahwa Ok-jung hilang. Raja pun mendengarnya dan terkejut. Raja mengira itu adalah perbuatan ibunya dan langsung pergi ke sana. Ibu Suri yang sedang bersama In Hyun kaget atas kedatangan raja. Raja pun langsung marah kepada Ibu Suri dan mengatakan kalau ia tidak akan pernah memaafkan ibunya. Ibu Suri yang tidak tahu apa-apa pun menangis. In Hyun yang ada di sana pun tersinggung. In Hyun menghampiri raja dan berkata kalau ia sendiri yang akan mencari Ok-jung dan membawanya ke istana sebagai selir. Sebagai gantinya, dia harus menjadi ratu. Sukjong pun pergi meninggalkannya. In Hyun menceritakan rencana kepada Ibu Suri. Ibu Suri pun tidak setuju. In Hyun meyakinkan Ibu Suri. Raja memanggil In Hyun dan bercerita kalau ia sangat mencintai Ok-jung dan ia tidak punya perasaan kepada In Hyun. Apakah In Hyun tetap ingin menikah dengannya? In Hyun pun menyanggupi. In Hyun pun menjadi ratu. Ibu Suri tersenyum puas. Ok-jung dan pamannya berdiri di bawah pohon. Ok-jung pun bertanya, "Kenapa ia melukaiku?" Pamannya mengatakan, "Karena kau menghalangi jalan putrinya untuk menjadi ratu. Dan akhirnya karena dirimu, dia duduk di kursi itu. Tetapi ini belum terlambat, Ok-jung. Kenapa kau tidak menggandeng tanganku dan mendapatkan apa yang kau mau?" Ok-jung menangis dan mengatakan kalau dia akan menggandeng tangan pamannya dan mendapatkan keinginannya.